Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Katulampa Blitar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 PAI 5 tahun 2022 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 di kelas 11 MIPA 1 dengan tema Rasul Kekasih Allah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya saya absen dulu ya. Yang pertama, Adinda Dwi Cahya. Hadir? Ya, hadir. Yang kedua, Ahmada Gusti Kinang Ainun Fajar. Keempat, Aisyah Dian Fatmawati. Kelima, Alivia Rahmadani. Terus yang terakhir, Udiana Famuji. Oke anak-anak, untuk mengawali materi kita hari ini, kita pasti tahu sebagai seorang muslim itu harus yakin dengan adanya yang namanya seorang nabi dan rasul. Nah, ibarat kata fungsi dari seorang nabi atau tugas dari seorang nabi adalah penghubung antara Tuhan dengan manusia pada umumnya. Karena apa? Karena ketika tidak ada penghubung ini, kita jelas yakin akan kesulitan bagaimana cara kita untuk menemukan yang namanya Tuhan. Maka dari itu Allah mengutus penghubung antara manusia dengan Tuhan, ini adalah seorang nabi dan rasul. Maka dari itu nabi dan rasul itu berasal dari manusia, bukan dari yang lain. Ya, oke anak-anak, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan materi beriman kepada Rasul Allah ini, masih ingatkah kalian dulu di jenjang SMP kalian sudah hafal dengan nama 25 Nabi dan Rasul loh? Untuk membuka lagi hafalan sampean terkait dengan jumlah daripada seorang nabi dan rasul itu, coba sebutkan paling depan dulu dari kiri. Nabi Adam, terus Idris, Nabi Nuh, ya terus, terus, ya terus, oke, Ismail terus, lanjut, oke, lanjut, oke, terus, oke. Ya, oke, alhamdulillah semuanya hafal ya. Nah, karena apa? Karena insya Allah begini, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa seorang muslim yang hafal dengan 25 nabi yang wajib kita ketahui, itu insya Allah jaminannya adalah surga. Nah, dengan harapan semoga 25 nabi ini kita oleh Allah nanti di hari akhir disiapkan surga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, untuk sekilas kita mengetahui apa yang nanti kita ingin sampaikan, kemudian tujuan apa dari pembelajaran yang hari ini akan kita lalui, itu adalah diantaranya yang pertama. Nah, ini secara pita konsep, nanti yang harus kita ketahui dari apa yang kita pelajari hari ini itu adalah yang pertama, memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian makna dan landasan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terus yang kedua, hikmah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk makna dan landasan iman kepada Rasul itu intinya adalah nanti kalian itu berperilaku sesuai dengan perintah Rasul. Terus yang kedua adalah hikmah iman, itu nanti tujuannya adalah keterkaitan beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan bertauhid yang endingnya nanti adalah hidup sesuai dengan perintah Allah. Terus tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini, itu adalah tujuannya yang pertama, kalian meyakini adanya Rasul-Rasul Allah dengan baik. Jadi jangan sampai dari 25 nabi itu ada satu saja yang kalian ragukan. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan baik. Jadi ketika seorang Rasul itu memberi contoh saling tolong menolong, saling ramah kepada orang lain, saling membantu kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, itu akan berusaha untuk kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya, menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasulullah dengan baik, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasulullah dengan baik, dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan baik, dengan perilaku saling tolong-menolong dengan baik. Nah, itu adalah di antara tujuan yang hendak kita capai dalam kita mempelajari materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, tidak lama-lama untuk kita akan mempelajari materi ini, akan saya sampaikan sedikit bagaimana cara kita nanti untuk mempelajari materi ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Kita nanti akan menggunakan yang namanya metode marketplace activity atau perilaku jual beli, kita bawa ke dalam kelas untuk saling tukar menukar informasi, yaitu informasi tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang hendak kita sampai lakukan hari ini adalah yang pertama, kelompok nanti dibagi menjadi 5 orang. Yang masih beri nama kelompok 2, kelompok 3, Pasar Kademangan. Terus kelompok 4, Pasar Sutojayan, dan yang terakhir kelompok 5, Pasar Rejo Tangan. Terus alat yang perlu dipersiapkan, 1 kertas folio, yang kedua alat tulis. Terus yang ketiga, pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, membagi kelas menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu bisa terdiri 7 atau 8 orang. Karena apa? Karena kelas ini terdiri dari 36 orang. Terus yang kedua, setiap kelompok nanti berdiskusi mempersiapkan barang atau materi yang akan dijual atau hasil diskusi kelompok. Nanti akan saya berikan pembagian kelompoknya masing-masing, materinya masing-masing kelompok. Terus kemudian dan materi yang harus sampai sampaikan itu nanti harus menarik. Karena nanti wujudnya itu adalah PPT, tolong nanti PPT-nya sampai buat semenarik mungkin. Terus setiap kelompok menunjuk 2 anggotanya untuk tetap di tempatnya. Jadi
dalam setiap kelompok yang berada di tempat kelompoknya. Kemudian yang lain silahkan keluar dari kelompok untuk mencari informasi kepada kelompok lain. Terus kemudian sementara anggota yang lain berbagi tugas untuk membeli atau bertanya produk dagangan dari kelompok lain dan mencatatnya. Jadi selain dari 2 yang tetap di tempatnya, itu keluar, itu sambil mencari informasi, dicatat. Nah, ini terkait dengan tugas penjual adalah menjelaskan keistimewaan produknya secara detail. Sementara tugas pembeli adalah memperhatikan dan mencatat penjelasan dari penjual. Jadi ibarat kata 2 orang yang ada di tempatnya ini adalah sebagai seorang penjual. Yang lain yang keluar kelompok itu sebagai pembeli. Yang keempat, setelah terjadi transaksi, maka siswa yang membeli barang dari kelompok lain kembali ke kelompok masing-masing lalu melaporkan hasil belanjanya ke kelompoknya. Setelah yang keluar dari kelompoknya itu memperoleh dagangan berupa informasi, silahkan nanti kembali lagi ke tempatnya masing-masing atau kelompoknya masing-masing untuk diinformasikan kepada seluruh anggota kelompoknya. Jadi saya tadi belanjanya mendapatkan barang ini. Itu nanti dijelaskan di kelompoknya. Terus yang terakhir, yang kelima, siswa mempresentasikan hasil akhir yang mereka dapatkan dari aktivitas jual belinya setelah berada di tempatnya atau kelompoknya masing-masing, kemudian didiskusikan hasil dari membeli itu tadi, kemudian didiskusikan. Setelah itu membuat PPT, setelah itu nanti sampean siap-siap untuk mempresentasikan ke depan. Nah, gunanya apa? Presentasi ini gunanya nanti adalah untuk mempertajam terkait dengan materi yang sampean punyai dari pembagian kelompok itu kepada teman yang lain yang di luar dari kelompok kalian. Terus yang terakhir adalah mempersilahkan anggota dari kelompok lain menanyakan isi dari barang dagangannya. Tuh, jadi setelah nanti masing-masing kelompok maju, kemudian presentasi, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Oke, itu gambaran langkah-langkah yang harus sampean lakukan untuk metode MPA ini. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, yuk silahkan kalian mencari kelompoknya sendiri-sendiri sesuai dengan pembagian kelompok. Yuk, kelompok 1 bagian mana? Kelompok 1. Nah, tempatnya di mana? Sampai di sini saja. Oke, sedang. Yuk, kelompok 2. Kelompok 2. Silahkan berkumpul. Nah, kelompok 3. Oke, sudah. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, wes lengkap ya. Oke, wes. Kalau gitu silahkan masing-masing dari kalian berada di lingkungan kelompoknya. Setelah itu nanti sepakati 2 orang siapa saja yang berada di tempatnya, yang lain silahkan ke kelompok yang luar. Oke anak-anak, setelah kalian sudah berada di kelompok kalian masing-masing, silahkan yang 2 tetap di kelompoknya, yang lain pergi mencari atau membeli barang kepada kelompok lain terkait dengan informasi materi ini. Yuk silahkan. Oke silahkan, kelompok 1 menyisakan 2 orang, kelompok 2 menyisakan 2 orang, kelompok 3 menyisakan 2 orang, kelompok 4 menyisakan 2 orang.
Wes, sampean mau ke kelompok berapa? Yo, silahkan. Oke anak-anak, karena untuk aktivitas sebelumnya semuanya sudah selesai, silakan bagi kalian yang masih berada di luar dari kelompoknya sendiri, silakan kembali ke tempatnya masing-masing di masing-masing kelompok. Lalu setelah itu nanti kalian lanjutkan berdiskusi terkait dengan hasil dari yang sampai dapat informasi yang sampai fluid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu Mapel Agama kita, Pak Imron, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi kelompok kali ini. Saya dan teman-teman kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau membawakan materi tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertiannya akan disampaikan oleh Saila. Saila dipersilahkan. Pengertian iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat.
Langsung. Ya, betul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya, Sunnah Nabi dan Rasul. Terdapat dua hadis berdasarkan sunnah Nabi dan Rasul. Satu, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang sunnah para nabi, beliau menjawab, sunnah para nabi itu adalah 224 ribu. Rasul 315. Kedua, meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang sunnah para nabi, beliau menjawab, sunnah para nabi itu adalah 124 ribu nabi, sedangkan sunnah Rasul 329. Untuk berikutnya, Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan sebuah gelar spesial yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa. Jumlah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir. kelima Nabi Muhammad SAW. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itu tadi adalah materi yang telah disampaikan kelompok kami. Barangkali teman-teman ada yang kurang paham, silahkan boleh bertanya. Silakan yang mau bertanya. Jika tidak ada, dengan harapan apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat sama-sama menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 1 mari kita beri aplaus bersama-sama. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Guru dan teman-teman yang sudah mempersilahkan kami berdiri di sini untuk menyampaikan materi yang berjudul Dalil Beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, pengertian dalil akan dibacakan oleh Konia. Petunjuk pada sesuatu yang baik bersifat material maupun yang bersifat non-material. Dan menurut istilah, dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis baik yang kedudukannya pasti atau relatif. Dalil yang akan dibacakan oleh Mas Ra'atul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Inilah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Agi. Nama saya Dita Rahmat. Nama saya Udiana Aungji Nugradianto. Nama saya Nurhandana Ciputra. Nama saya Alfia Mesutis Nabutri. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sifat-sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Iya. Jika tidak ada, kami akan mengakhirinya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 3, mari kita. Apakah ada yang ditanyakan kepada teman-teman? Iya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imran telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami presentasi. Setelah itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hikmah kepada Rasul Allah. Saya berikan kepada Sinta. Mungkin itu saja kami presentasikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 5. Oke, anak-anak, alhamdulillah untuk kelompok mulai sampai dengan kelompok 5 sudah maju untuk presentasi. Nah, kira-kira dari materi kali ini yang sudah bersama-sama kita pelajari, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini adalah mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Terima kasih. Oke, itu tadi salah satu kesimpulan yang bisa teman kalian presentasikan ke depan terkait dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, insya Allah untuk pertemuan kali ini itu yang bisa kita presentasikan bersama, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah, kira-kira sebelum Pak Imran tutup untuk kegiatan hari ini, ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelumnya Pak Imran sangat berterima kasih kepada kalian semuanya yang telah semangat untuk mengikuti pelajaran agama hari ini. Kemudian harapannya semoga di
pelajaran ini kita bisa memetik manfaat, keberkahan terkait dengan keimanan kita kepada Allah, sehingga keimanan kita itu semakin tebal kepada Allah. Ya, insya Allah untuk pertemuan kali ini cukup itu yang bisa Pak Imron sampaikan. Siap-siap untuk materi berikutnya. Nanti insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Itu bisa dipersiapkan materinya. Nah, untuk itu kalau memang tidak ada pertanyaan, kiranya itu yang bisa Pak Imron sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Imron mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dari Pak Imron, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, demikian tadi video praktek pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Semoga bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.